Masya 3 bulan Allah. menjelang beliau wafat, tanah ini Mm-mm. diwakafkan. Masya Allah. Bagaimana sih kiat-kiat memilih sekolah yang baik? Nah, tidak hanya untuk meraih masa depan yang gemilang dunia, tapi akhirat pun dapat. Nah, seperti itu. Gimana, Kang? Oh iya. Yang kedua itu bisa juga dilihat dari segi kebersihannya. Kebersihan. Nah, kebersihan kalau sekolahnya nggak bersih, ya dia ngajarin apa dong sekolahnya kan gitu. Bangunan gimana nih, Kan Kang? kadang-kadang orang nih suka wah dengan lihat Oh, bangunan melihat yang besar. wah ya. Ini kayaknya kalau Keren. sekolahnya udah keren banget gitu Heeh. kan, bangunannya udah bagus. Mm-mm. Ini sekolah bagus ini. Ntar dulu. Askiapedia, 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 Askiapedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Askiapedia. Ini merupakan podcast Askia Islamic School Pesantren Darut Tauhid Tangerang Selatan yang akan menggali kisah pendidikan kehidupan santri, berbagai keunikan di dalamnya, tentunya di Askia Islamic School. Nah, senang sekali kami bisa hadir di tengah-tengah sahabat Askia semua, para pendengar, para penonton yang setia untuk mendengarkan cerita-cerita inspiratif serta berbagi kisah menarik yang lainnya yang terdapat memotivasi untuk kita semua. Nah, tentunya izin perkenalkan diri, saya Adam Mutakin yang insya Allah akan menemani sahabat Askia semua di 30 menit ke depan. Dan tentunya saya tidak sendiri di sini. Di sini juga hadir tamu kehormatan kita, ya, yakni Kang Fatoni. Nah, Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam Masya Allah, warahmatullah. ini Kang Paton ini merupakan salah satu bisa disebut sabikunal awalun ya Kang di Askia Islamic School. Iya, sesepuh. Masya Allah, sesepuh ya. Tapi sesepuh sepertinya belum sepuh juga ya Kang ya. Belum lah, insya Nah, Allah. nah baik sahabat Askia, di Askia Islamic School ini ada keunikan terkait pemanggilan nama. Nah, qadarullah saya itu dulu juga alumni Askia ini. Pas datang ke sini kok manggilnya Akang Teteh. Apakah masih pada muda-muda? Nah, ini adalah keunikan, salah satu keunikan yang ada di Askia Islamic School. Nah, baik Kang Tony, ini ada saya ada pertanyaan-pertanyaan nih Kang. Ya, oke. Nah, yang pertama ini Kang, untuk Askia ini kan vibes-nya itu ala-ala puncak yang asri gitu Kang, yang berada di tengah-tengah kota Tangerang Selatan. Ini bagaimana sih Kang awal mula Askia ini kok bisa ala-ala puncak seperti di asri lagi tuh Kang di Tangerang Selatan, seperti apa Kang? Ya, alhamdulillah kita ada tempat yang ya indah sekali ya. Dulu kalau Ustadz Adang nih, Kang Adang nih Pak awal-awal ke sini itu banyak orang tua yang datang kemari itu, ngapain coba? Cuman buat foto-foto gitu. Oh gitu. Ya Wah. buat foto-foto. Seolah-olah kita lagi ada di puncak. Ya lagi-lagi ini sebagai sebuah anugerah bagi kita ya alhamdulillah. Dapatnya ini dulu adalah wakaf dari Bapak Muhammad Yunus ya. Oh, 3 bulan menjelang beliau wafat, tanah ini diwakafkan. Masya Allah. Gitu kan. Jadi waktu itu kita Askia itu kan masih di awal-awal berdirinya itu hanya nyewa kelas di sana ya di dekat Al-Qosiun belakang Ramayana itu. Oh, di Ciputat itu ya? Ya, Oh. nyewa 3 kelas, satunya 2 kelasnya buat kelas, yang satunya lagi buat kantor. Nah, otomatis kan kelas 1, kelas 2, kelas 3 habis, nggak ada lagi kelasnya. Nah, di saat itulah ternyata pertolongan Allah datang. Pak Muhammad Yunus kemudian memberikan tanah ini untuk dijadikan tempat pusat pendidikan gitu kan ya. Alhamdulillah gitu kan. Nah, anak-anak dulu awal-awal kemari itu ya sempat juga camping di sini. Menyenangkan sekali gitu kan. Saya ingat betul itu ya, waktu bangun masjid kita itu kan kecil ya, masjidnya tahun 2007 masjidnya dibangun, 2008 baru kelasnya dibangun. Sekarang udah dihancurin kelasnya. Mudah-mudahan nanti ada donatur yang mau bangunin lagi. Masya Allah, amin amin. Nah, baik bagi sahabat Iya. Askia yang mungkin ingin untuk berdonasi, Berdonasi ya. berdonasi untuk pembangunan kelas, nah bisa Iya, ya. iya, iya. Masya Allah. Nah, baik tadi kan sudah dijelaskan awal mulanya atau sejarah istilahnya ya Kang, wasilah berdirinya Askia ini. Nah, ini untuk sekolah ini notabene itu pertama itu diperuntukkan untuk generasi seperti apa sih Kang?
Betul. Jadi dulu awalnya Askia berdiri itu kan pengembangan dari program Darut Tauhid Peduli. Dulu namanya DPU, Dompet Peduli Umat. Pengembangan program apa namanya beasiswa prestatif, di mana kita memberikan beasiswa kepada para siswa yang notabene agak kurang apa namanya kurang beruntung dalam hal ekonomi ya. Itu berlaku sampai BP1, BP2 sampai BP4. Beasiswa prestatif 4. Lalu kemudian kita bangun kelas apa namanya ya, kelas paket ya, paket B dan paket C. Nah, itu animo masyarakatnya waktu itu, wah, Darut Tauhid punya sekolah, kita daftar kan itu. Nah, memang awalnya untuk mengentaskan supaya nggak ada yang ini gitu ya, supaya kalau faktanya di waktu itu ya banyak yang putus sekolah gitu. Baru di tahun 2005 atau 2006 itu kita buka sekolah, tujuannya buat paket B, paket C, tapi yang daftar itu anak-anak yang usia produktif, baru tamat SD pengen sekolah, baru tamat SMP masuk sekolah. Kan sayang gitu ya. Kalau udah tamat dapat apa namanya dapat ijazah paket. Udahlah, ayo kita bikin aja sekolah. Padahal waktu itu saya aja waktu itu masih mahasiswa. Teman-teman waktu itu masih mahasiswa, guru-gurunya. Orang-orang yang awalnya itu sebagai supervisor di beasiswa prestatif itu jadi guru. Nah, makanya kan masih muda-muda tuh. Jadi panggil Akang Teteh. Oh, berarti tadi itu jadi asal mula Akang Teteh itu betul berarti karena masih muda-muda ya. Masih muda-muda memang. Kalau dipanggil Pak Guru dan Bu Guru kan agak lucu gitu. Tapi sekarang jadi lucu kalau dipanggil Akang Teteh. Kenapa? Kenapa itu? Karena udah pada tua. Jadi pada santrinya hari ini udah banyak yang punya anak. Oh, gitu iya. kan. Jadi kalau mereka dulu manggilnya bapak ibu ya otomatis kami udah kakek nenek kan itu. Nah, makanya sekarang udah nggak ada Akang Teteh, tapi kalau sesama guru sih kadang-kadang masih Akang Teteh. Sekarang udah ustadzah. Oh, sekarang ustadzah ya. Gitu. Oke. Nah, berarti tadi apa pertanyaannya? Lupa saya. Apa? Ini sekolah di sini tuh diperuntukannya tuh awal bagi kalangan yang seperti memang apa? kalangannya seperti itu awalnya. Harapannya sih karena beasiswa prestatif itu harapannya kan dulu satu rumah satu sarjana. Satu rumah satu sarjana. Dulu awal itu cita-citanya begitu dan kita harapkan ya udahlah daripada ngasih beasiswa puluhan juta setiap bikin sekolah aja sendiri kan gitu ya. Semangatnya dulu tuh saya masih ingat Pak almarhum Purwanto Warna beliau. Ya, dia bilang, "Udahlah bikin aja sekolah, teman-teman berkreasi." gitu. Akhirnya bikin sekolah tuh. Nah, makanya dulu awalnya sekolah Askia itu ya sekolah-sekolahan kata orang-orang yayasan Maya. Oh, sekolah-sekolah. Makanya namanya nggak Darut Tauhid. Oh, bukan Darut Tauhid, Bukan Darut tapi Tauhid dulu. apa itu namanya? Namanya Sekolah Permata tuh awalnya. Oh, Sekolah Permata. Itu. Nah, kenapa nggak pakai nama Darut Tauhid ya janganlah gitu kan, nama Darut Tauhid terlalu besar tapi besar. yang di programnya sekolah-sekolahan. Ya kan nggak asik tuh gitu. Ya sudahlah kita bikin namanya yang lain. Bikinlah nama Askia. Askia Islamic School. Sekolahnya nyewa tapi ketika denger namanya kan asik juga kan. Ini pasti sekolah mahal lagi kan itu. Malah gratis gitu kan. Oh. Gitu, Oke, baik. Nah, tadi kan notabene ini untuk sekolah bagi kalangan yang mungkin di bawah ya, Ya. kurang mampu. Nah, ini Kang, kalau untuk sekarang seperti apa Kang? Apakah di sini tuh masih dibuka untuk misalkan kalangan yang ke bawah atau beasiswanya masih dibuka atau sudah tidak berbeasiswa Kang? Ya kalau hari ini sih masih. Tapi ada porsi untuk yang pengen bayar kan gitu. Sekarang tuh porsinya sekitar 80 beasiswa, 80% beasiswa, 20% berbayar. Ini kenapa kita buka? Karena memang animo masyarakat itu banyak ya yang pengen daftar itu kami bayar aja deh kan gitu. Pengen sekolah di sini gitu. Nah, sementara ya tahu sendiri lah kan kita kita juga banyak donatur kan, nggak mungkin juga kok ada yang berbayar ada yang enggak, nanti gimana tuh ngatur gap antara anak orang kaya dengan anak orang yang kurang mampu. Ya tapi nggak masalah sih sebetulnya karena memang yang paling penting itu kan sistem pengasuhan di dalamnya bagus apa enggak kan itu. Jadi nggak akan adalah gap-gap ini anak orang kaya, anak orang biasa enggak. Gitu. Oh ya mungkin karena Askia ini juga sudah booming, sudah banyak melahirkan alumni-alumni, mungkin peminatnya juga banyak. Ya, insya Allah sih masih banyak. Jadi yang mempunyai mungkin dari segi finansialnya mampu itu pengen di Askia karena mungkin
karena sudah booming, apalagi sekarang sudah tertenar dengan nama Darut Tauhid berarti Kang ya sekarang. Karena dia diiringi kebesaran nama yayasannya ya, Yayasan Darut Tauhid itu besar sehingga Askia pun jadi ikutan besar gitu. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat di Diknas itu orang lebih kenal Askia Oh, gitu kan. Tapi kalau di tengah masyarakat orang kenalnya Darut Tauhid. Nah, sehingga Askia yang mana? Oh, Askia yang Darut Tauhid itu. Oh. Jadi sebetulnya nggak bisa dipisahin. Makanya kita kan sekarang itu kan ada dua legalitasnya nih di Askia. Oh gitu. Legalitas Diknasnya di orang lebih kenal dengan Askianya, tapi kalau legalitas Kemenaknya itu orang pasti nyebutnya pesantren Darut Tauhid. Oh. Gitu. Baik, nah Gitu. begitulah asal mula berdirinya Askia, sahabat Askia semua. Tapi sebelum masuk ke segmen selanjutnya Kang, nah kita minum-minum dulu nih Kang. Alhamdulillah sudah disiapkan ini ada teh apa ini ya. Silakan Kang diminum dulu supaya Siap, kita akan memulai ke segmen selanjutnya. Bismillah. Nah, baik sahabat Askia. Nah, selain program-program di sini juga di Askia ini juga kami membuka banyak sekali program-program, di antaranya ada program raktir makan santri, ada program beras, ada program orang tua asuh. Nah, untuk bisa mengikuti program-program ini atau cari tahu program-program yang ada di Askia bisa dicek di Instagram di bawah ini. Nah, oke, baik sahabat Askia semua. Nah, sepertinya ngobrolnya masih sangat seru nih Kang. Iya. Dan untuk mendapatkan informasi juga untuk sahabat Askia nih Kang. Bicara terkait sekolah dari pengalaman Kang Tony sendiri nih. Baik sebagai pengajar yang sudah mungkin berapa tahun nih Kang berkecimpung di Askia itu? Sejak Askia ada. Berarti 2000 berapa? 2006. 2006, 18 sekarang dulu ya. tahunan ada gak Kang? Ya, kurang lebih lah. Oh, Masya Allah. Nah, dan beliau Kang Patrin juga ini merupakan gimana nyebutnya tuh? Orang tua dari 2 putri ya, serta 1 putra, betul ya Kang ya? Iya, udah 2 putri. Udah Mungkin 1 ada putra saya. mungkin ada tips dan trik nih Kang untuk sahabat Askia di rumah, bagaimana sih kiat-kiat memilih sekolah yang baik. Nah, tidak hanya untuk meraih masa depan yang gemilang dunia, tapi akhirat pun dapat. Nah, seperti itu. Gimana Kang? Oh iya. Iya, satu seperti Askia. Promosi nih sahabat. Artinya sekolah yang baik adalah seperti Askia gitu. Karena sekolah Askia itu melebihi standar internasional. Karena standarnya adalah dunia akhirat. Ya, sekolah berstandar dunia akhirat. Iya, bercandanya begitu sih ya. Jadi kalau tips-tips ya memilih sekolah ya sebetulnya tergantung kepada kita mau anak ini mau diapain gitu kan ya. Mau dijadiin apa? Kalau mau cuman buat ngafalin Quran ya masukinlah ke sekolah tahfiz gitu kan. Kalau mau jadi apa ya masukinlah, mau suruh kerja habis kuliah ya masukin ke SMK kan gitu. SMK apa gitu kan. Tapi menurut saya sih jauh yang lebih penting dari itu ya, namanya pendidikan dasar dan menengah ini sebetulnya yang paling penting itu adalah pendidikan adab atau pendidikan akhlak. Jadi mencari sekolah itu bagaimana pendidikan yang berlaku di situ ya, pendidikan adabnya seperti apa, pendidikan akhlaknya seperti apa, ini yang paling penting menurut saya sih ya. Ya beda nanti kalau apa namanya mindsetnya sudah sekolah itu untuk gaya-gayaan ya itu udah beda lagi ceritanya kan gitu. Sekolah favorit ya gitu itu udah beda cerita. Tapi ada tips-tipsnya sih yang lain ya sebetulnya. Sekolah itu bagus apa enggak gitu kan ya. Banyak sih udah banyak diberikan juga ya. Kalau mau masuk ke sekolahnya ya pertama ya diliatin dulu aja sekolahnya. Ya, kalau perlu survei. Datanglah ke sekolah itu survei dulu. Liatin sekolahnya, liatin pembelajarannya seperti apa. Bagaimana hubungan guru muridnya seperti apa. Kadang gini loh, kalau hubungan guru muridnya itu begini, kalau antara guru dan murid itu ada gapnya, khawatirnya nanti ini nggak asik gitu loh, sekolahnya jadi nggak asik gitu kalau terlalu jauh. Makanya di Askia itu awal-awalnya itu kan akang teteh gitu, seperti kakak sendiri sama adik sendiri. Kalau sekarang sih udah apa namanya keakraban antara santri dan guru itu
ustadz ustazahnya ya itu bisa jadi cerminan juga. Nanti coba misalnya datang ke sekolah itu, lihat kantor gurunya dikunjungi sama muridnya apa enggak gitu. Kalau ternyata kantor gurunya adalah kantor yang serem, berarti murid takut kan. Nah ini kayaknya tuh sebetulnya perlu dipertanyakan. Yang kedua itu bisa juga dilihat dari segi kebersihannya. Kebersihan. Nah kebersihan, kalau sekolahnya nggak bersih, ya dia ngajarin apa dong sekolahnya kan gitu. Mainlah ke toiletnya kotor apa enggak. Nah, itu bukan kata saya sih, kata ahli. Kalau toiletnya bersih, berarti manajemennya bagus. Gitu, itu tipsnya. Kemudian sebetulnya kalau mau lihat seaktif apa sekolah ini kan gitu, bisa menampung ide-idenya murid yang begitu luar biasa itu, sebenarnya bisa lihat dindingnya gitu kan. Ya, cuman di Askia kita nggak memanfaatkan ini. Kenapa dinding-dindingnya nggak ada? Sekarang itu jarang ada dinding ya, karena memang terbentur dengan harga cat yang mahal gitu ya. Jadi dinding-dinding saat ini belum diizinkan untuk dilukis, untuk ditempel segala macam. Ya, sebetulnya itu juga bagian dari melihat keaktifan ini ya, bukan tempelan-tempelan yang standar ya, tapi tempelan karya-karya siswa. Bagi siswanya. Ya, bisa dilihat dari situ. Nah, nanti lihat aja tuh kegiatannya seperti apa. Nah, itu makanya survei aja. Menurut saya sih paling enak itu ya main survei seharian di situ. Tongkrongin sekolahnya. Kemudian tanya sama gurunya, berapa kali pelatihannya, kan gitu. Karena sekolah yang baik itu adalah sekolah yang gurunya lebih banyak belajarnya dibandingkan mengajarnya gitu. Jadi 60% belajar, 40%-nya mengajar gitu. Jadi guru harus banyak belajar. Di Askia guru-guru itu harus banyak belajar. Padahal dulu aja nih lucu, di Askia itu mau ngajar di Askia, iya. Ngajar apa? Bahasa Inggris. Keahlianmu apa? Tapak suci. Oh, silat. Masuk gitu kan. Harus begitu dulu. Ya kan? Kalau mau masuk ke Askia itu nggak bisa kamu mau ngajar apa? Ngajar ngajar apa contohnya? PAI. Itu PAI. Nah, keahlianmu apa selain PAI? Oh, saya bisa bahasa Arab. Bagus. Apalagi? Oh, saya bisa nulis. Saya bisa ini. Kayak gitu. Nah, ini kayak begini nih, barusan saya dapat informasi juga. Ini udah buku keberapa itu ya? Ada pustakawan kita gitu kan. Dia juga ahli olahraga. Ya kan? Ternyata nulisnya juga bagus kan. Nah, kayak begitu tuh guru-guru Askia tuh gitu. Jadi mau belajar lagi. Nanti kalau mau lihat sekolahnya keren atau enggak, ada enggak karya gurunya, pelatihan gurunya berapa banyak gitu kan. Nah, nanti ya kurang lebih kayak gitulah. Masya Allah. Nah itu ya tips dan triknya sahabat semua. Survei dulu ke sekolahannya atau yang mau memasukkan anaknya ke dunia pendidikan, disurvei dulu. Nah ditanya dulu tadi ya beberapa tips yang disampaikan oleh Kang Tony. Kalau bangunan kira-kira gimana ya? Bangunan gimana tuh? Nah itu pertanyaannya, bangunan gimana nih Kang? Kan kadang-kadang orang nih suka wah dengan lihat bangunan melihat besar. Yang wah ya. Ini kayaknya kalau sekolahnya udah keren banget, gitu kan, bangunannya udah bagus. Ini sekolah bagus ini, ntar dulu. Makanya saya tadi itu masuk aja dulu lihat WC-nya, lihat pelatihan gurunya, lihat kegiatan santrinya, hubungannya antara guru muridnya seperti apa, gitu. Oke gitu, Kang Adam. Baik, alhamdulillah. Ini Masya Allah, tidak terasa nih Kang, kita memasuki segmen terakhir. Nah, di segmen terakhir ini ada yang namanya games faktanya. Kang ya tuh. Jadi saya tuh karena terbiasa gitu santri ya? Jadi ustadz itu. Padahal mah dulu manggilnya Akang ya. Iya, waktu masih murid jadi manggil. Nah, ini ada games faktanya. Nah, ini games ini merupakan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Askia di rumah nih. Boleh, siap. Nah, saya coba bacakan pertanyaan nomor 1 nih, Kang. Nah, ini katanya, ini kan basicnya pesantren. Nah, berarti yang dipelajari di sini tuh tentang agama saja. Terus tulisannya hanya bisa jadi ustadz dong atau tokoh agama. Menurut Kang Tony gimana nih pertanyaan ini? Faktanya, ya faktanya kalau anak pesantren kan nggak semuanya jadi ustadz juga kan. Faktanya tidak semua anak pesantren jadi
ustaz atau Kiai. kiai, enggak juga. Ternyata banyak juga yang mereka jadi diplomat. Ya. Pak itu misalnya Pak Hidayat Nur Wahid aja, anak pesantren, jadi ketua MPR gitu kan. Oh. Dan masih banyak yang lain sebetulnya contoh-contohnya ya. Di Askia sendiri lulusan-lulusannya yang jadi kiai kayaknya belum ada ya. Karena mungkin belum jadi kiai gitu ya. Tapi banyak jadi pengusaha malah. Oh. Gitu. Baik sahabat-sahabat Askia. Nah, untuk sahabat-sahabat Askia yang akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan di kuis faktanya, kami tunggu di episode selanjutnya. Pastinya dengan podcast Askia Islamic School Pesantren Darut Tauhid Tangerang Selatan. Nah, insya Allah di sini juga selain tadi mempelajari terkait akademik, agama juga dipelajari. Karena di sini itu untuk tagline-nya yang dikedepankannya itu yang pertama tuh kan Marifatullah ya Kang, Marifatullah, Oh iya, kemudian leadership, entrepreneurship, wawasan lingkungan. Makanya 4 pilar ini yang dikedepankan di Askia Islamic School ini yang merupakan 4 pilar dari Darut Tauhid seperti itu ya Kang. Ya. Di Askia kalau ada bertani juga malah sekarang. Oh, sekarang ada bertani, iya. alhamdulillah. Mungkin Jadi macam-macam loh. Ya. Nah, baik alhamdulillah. Nah, baik sahabat Askia, tidak terasa waktu sudah berakhir. Insya Allah kita akan kembali lagi di episode selanjutnya, tentunya bersama podcast Askia Islamic School Pesantren Darut Tauhid Tangerang Selatan. Terima kasih telah menyimak, telah mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Fatoni. Terima kasih. Alhamdulillah. Ini saya diundang lagi nggak nih? Insya Allah diundang lagi. minum.